Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya minta izin ya Bapak Ibu untuk gak pakai masker karena kemarin saya habis teriak-teriakan di retret. Jadi suara saya kayak agak habis dan napas saya agak tersengal-sengal. Jadi saya minta izin Bapak Ibu untuk gak pakai masker. Saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu pagi hari ini di ibadah Raya Minggu 10 Juli 2022. Mari kita datang ke dalam hadiratnya, kita mau menerima Roh Kudusnya pagi hari ini. Kita mau menyerahkan kehidupan kita mau menyerahkan apa yang sudah dilewatkan seminggu kemarin, dan kita mau menaruh di bawah kakinya. Kita mau bersukacita pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Dia yang gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia yang selalu memegang janjinya. Di mana janjinya itu adalah sebuah harapan yang baru bagi kita semua. Sebuah harapan yang indah bagi kita semua. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Kau Bapa yang setia, tak sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang luar biasa ya Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu pagi hari ini Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakui Engkau hari ini ya Yesus. Kami mau meninggikan Engkau hari ini ya Tuhan. Kami ingin mengagungkan Engkau ya Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Engkau satu-satunya Allah yang hidup bagi kita ya Bapa. Engkau adalah juru selamat kami ya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kita mau merenungkan terlebih dahulu pagi hari ini segala kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau Bapa yang setia, sedetik Kau
bagi kami ya Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa indah bagi kami ya Tuhan. Selalu mengalir ya Bapa dalam kehidupan kami ya Yesus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan ya Yesus, Yesus tan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan sekali lagi, karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus, Yesus tak mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus tan mulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kaulah yang baik, Kaulah yang luar biasa. Pujilah nama-Mu ya Yesus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus saya minta kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Pagi hari ini kami diberi kesempatan berharga datang kembali kepadamu, memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan berjumpa kembali secara pribadi melalui pujian dan sebagian sabda-Mu yang sebentar kami akan dengar bersama-sama. Kami syukuri sekaligus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mohon tuntunan dan kehadiran-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah Engkau percayai untuk ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Engkau memperkenankan dan mengurapi yang memimpin pujian, singer, rekan-rekan yang bermain musik, yang bermain tamborin, yang mengoperasikan LCD maupun sound system, beserta merekam. Kami menyerahkan juga seluruh anak-anak-Mu yang telah menyiapkan hati dan hidup mereka untuk-Mu Tuhan. Engkau mengetahui kerinduan anak-anak-Mu di tempat ini untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Untuk itu hamba menyerahkan seluruh perjalanan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami datang dan memohon kepadamu. Amin. Amin.
Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Kemarin kita habis retret sekolah minggu Bapak Ibu. Temanya itu Home Sweet Home. Jadi tema itu mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa merasakan bahwa gereja ini itu adalah rumah mereka. Gitu. Jadi yang biasanya mungkin anak-anak ingin langsung pulang, ingin habis pulang ibadah dari gereja, ingin langsung pulang, ingin langsung main. Tapi di tema Harnas Sekolah Minggu ini itu ingin mengajarkan bahwa ini loh rumah kalian, ini loh tempat kalian, tempat tinggal kalian. Gereja ini adalah tempat tinggal mereka, rumah mereka di mana mereka bisa merasakan kenyamanan. Jadi saya juga mau mengundang Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita merasakan kenyamanan di gereja ini, merasakan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Dan kita merasa ini tuh rumah kita ya Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita akan menyambut lagu ini. Lagu ini, saya suka banget sama lagu ini karena lagu ini tuh mengatakan bahwa Allah itu adalah kekuatan kita. Ya, Allah itu adalah kekuatan kita di hari-hari kita ketika kita merasakan pencobaan, merasakan sebuah masalah. Tapi Allah selalu memberikan kekuatannya. Ini loh kekuatan buat kamu hari ini. Ini loh kekuatan buat kamu hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini ya Bapak Ibu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kita sama-sama resapi. Sumber kuatku dan baganku sembah. Sekali lagi Allah sumber kuatku. Ya, Allah kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan makanku sembah. Katakan selamanya. Selamanya, selamanya. Milik kita di surga, di bumi dan di surga. Hanya Kau milikku di surga. Gak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, ya Yesus. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Dia tetap selamanya. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bahanku lagi. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Gak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, ya Tuhan. Aku andalkan kekuatan.
Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Kita sambut pujian, Allahku dahsyat. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Yeah. Dengan pujian bagi Allah, amin. Dari barat sampai ke timur, namanya dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya. Nama siapa Bapak Ibu? Yesus, Yesus, nama Yesus, haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, katakan Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, haleluya. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, gunung-gunung, dari pulau-pulau, dari pulau, lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat. Haleluya. Amin. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan Allahku dahsyat, Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh katakan tinggikan, tinggikan nama-Dia, tinggikan nama-Mu, oh haleluya, Allahku dahsyat, haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita mau menerima firman-Nya pagi hari ini. Kita mau menerima Roh Kudus-Nya untuk berbicara langsung sama kita. Haleluya Yesus. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Judulnya Sungguh Indah. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia dekat Bapak Ibu, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan
berharga dan berharga. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
kami Tuhan untuk menyelami setiap rencana-Mu, setiap kehendak-Mu. Sungguh indah. Engkau telah membentuk, telah memanggil kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami pagi hari ini boleh mengerti tentang rahasia-rahasia yang Tuhan mau singkapkan dalam diri kami. Sekarang Tuhan berfirman-Lah dan kami siap mendengar. Berkatilah kami semua tanpa terkecuali. Biarlah kami boleh diberkati melalui firman Tuhan pada saat ini. Kami telah diberkati melalui pujian-pujian kami. Yang kami telah menaikkan pujian dan meninggikan Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang kami puji. Karena kedahsyatan-Mu, karena kebesaran-Mu, karena keagungan-Mu. Itulah Tuhan, hanya Engkau yang patut dan layak dimuliakan. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. 2 minggu saya tidak bisa hadir di sini. Saya berada di Jogja, berangkat minggu, pulang minggu dari 2 minggu. Di sini juga ada bangku-bangku yang masih kosong ya. Kemungkinan masih ada yang berada di luar kota. Tetapi puji Tuhan kita pagi ini boleh berada di sini, di rumah Tuhan. Ya, inilah namanya rumah kita. Tadi sekolah minggu home sweet home ya. Jadi kita nikmati dalam rumah Tuhan. Saudara terbaik, kita akan masih dalam tema kita. Rupanya tema untuk tidak cukup 1 bulan. Tetapi tema ini 2 bulan, berarti 4 kali 2. Ya. Apakah ada minggu kelima? Ya, saya kurang tahu. Tapi 4 kali, paling tidak 4 kali 2, 8 kali. Tentang kita terus diberitahu tentang melayani seperti Kristus. Dan ini minggu kedua, masih ada akan 2 lagi ke depan, bagaimana melayani seperti Kristus. Kehidupan para pelayan itu lebih penting dibanding dengan skill yang dimilikinya. Saya ulangi, ini kalimat penting. Kehidupan para pelayan itu lebih penting dibanding dengan skill atau kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya. Rick Warren itu menulis satu pernyataan, Tuhan akan peduli dengan karaktermu dibanding dengan hasil yang kamu atau yang hasil yang kita lakukan atau dapatkan. Jadi Tuhan lebih mementingkan karakter kita, kehidupan kita, sifat-sifat kita daripada hasil yang kita miliki. Apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apakah itu keterampilan tadi, Tuhan lebih mementingkan atau lebih peduli dengan karakter. Maka kesetiaan, integritas, konsistensi, kematangan rohani, kedewasaan bertindak bagi seorang pelayan Tuhan atau bagi seorang murid Tuhan atau murid Kristus itu mempengaruhi apa yang akan dikerjakan. Jadi khotbah saya bulan yang lalu memberitahu syarat untuk menjadi pelayan di dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Syarat pelayan itu apa saja? Harus seorang terhormat. Tidak bercabang lidah. Harus mengurus keluarganya dengan baik. Tak bercacat. Orang yang tidak pemarah atau orang yang bisa menahan diri, menahan emosi, bukan pemfitnah, memiliki iman yang kuat, memiliki hati nurani yang suci dan lain-lain. Itu syarat-syarat untuk menjadi pelayan. Kalau saya berkata pelayan adalah sama dengan hamba Tuhan. Kalau saya bicara dengan hamba Tuhan, itu bukan hanya saya yang di sini dan bukan hanya gembala atau pelayan-pelayan yang ada di sini, aktivis-aktivis. Tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan.
Jadi yang disayangkan sekarang, para pelayan pada awalnya memulai dengan baik, tetapi akhirnya mengakhiri. Memulai dengan baik, memulai dengan bagus, tetapi akhirnya hancur dan jatuh dalam pelayanan sendiri. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang yang seperti ini? Berapa banyak yang terjadi dengan situasi ini? Banyak sekali guru sekolah minggu yang baik dan akhirnya harus mundur karena memiliki pasangan yang tidak seiman. Majelis yang pindah keyakinan, bahkan para pendeta yang murtad. Para pelayan yang memiliki rumah tangga yang tidak harmonis, akhirnya cerai. Dan lain-lain, nanti saya akan mendaftar beberapa yang sesuai dengan kenyataan atau realita. Jadi, saya ulangi, kehidupan para pelayan itu lebih penting dibanding dari skill yang dimiliki. Kemampuannya hebat, wah nyanyinya luar biasa, begitu nyanyi sorak-sorai, begitu memimpin pujian, ya ini saya mungkin terbaik dari beberapa yang baik. Ya, saya lihat skill kemampuan bagus, saya memiliki skill kemampuan untuk berkhotbah. Bagus. Kita memiliki keterampilan untuk pelayanan di sini, bagus. Tetapi Tuhan peduli dengan karakter, lebih peduli dengan karakter yang telah saya sampaikan. Syarat-syarat pelayan, syarat-syarat anak-anak Tuhan, syarat-syarat hamba Tuhan adalah meliputi tadi 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Untuk itu para pelayan harus memiliki dasar yang kuat untuk melayani. Dasar yang kuat untuk alasan kenapa saya melayani. Maka semangat saya tidak berkurang ketika saya melayani 1-2 keluarga atau 1-2 orang dibanding dengan 100 atau 1.500 atau 200 atau 100 orang. Sama, karena saya melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan 2 hal tentang bagaimana melayani seperti Kristus, yang harus memiliki sifat-sifat, harus memiliki dasar yang kuat. Jadi kalau biasanya 3, sekarang 2 saja, ya. Jadi 2 cukup selesai. Yang pertama, seorang pelayan atau hamba Tuhan, berarti kita semua ya. Jadi jangan menunjuk hanya aktivis, tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah pelayan Tuhan, adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan dan bukan dipanggil oleh manusia. Itu yang pertama. Jadi kenapa dasar kita untuk berada di sini? Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita dipanggil oleh Tuhan dan bukan dipanggil oleh manusia. Ini gampang sebetulnya teori ini. Tetapi ini sulit kadang-kadang kita pahami. Kristus datang ke dunia, Kristus menjelma menjadi manusia, Kristus mengosongkan dirinya dari singgasana, ya, artinya dari sorga, turun ke bumi menjadi manusia, seorang manusia yang lemah. Dia sebagai utusan oleh Bapaknya. Yohanes minta ditampilkan, Yohanes 17:18. Ini. Yesus datang ke dunia itu karena dia diutus oleh Bapaknya sendiri. Dia melaksanakan, dia memiliki misi yang besar untuk menyelamatkan manusia, adalah utusan, adalah panggilan. Ya, diutus oleh Tuhan sendiri. Jadi melaksanakan sebagai utusan yang harus dikerjakan, apa yang telah diberikan mandat oleh Bapaknya. Dikatakan di sini sama seperti engkau. Ini doanya Yesus di Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Jadi Yesus Kristus itu diutus oleh Bapaknya. Dipanggil untuk ke dunia, untuk turun ke dunia, wujud seperti manusia, atau sebagai manusia, bukan seperti, kalau seperti nanti tidak manusia, tapi wujud manusia, itu adalah utusan dari Bapaknya.
Sama seperti engkau mengutus aku di dalam dunia, maka kita harus sadar diri kita. Kita siapa? Para pelayan harus sadar bahwa kita telah diutus, kita telah dipanggil, kita telah diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi anak-anak Tuhan, ya, untuk menjadi hamba Tuhan. Memang dijadwal, ya setuju. Tetapi sesungguhnya itu adalah jadwal dari Tuhan. Memang melayani di sini, tetapi sesungguhnya itu bukan karena diatur-atur oleh manusia, tetapi itu sesungguhnya dari Tuhan. Jadi pelayan atau hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan adalah seorang yang dipanggil Tuhan, bukan dipanggil manusia. Seperti Kristus telah diutus Bapaknya. Dalam arti yang lebih spesifik adalah seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan adalah mereka yang telah memberi diri secara sadar untuk diubahkan oleh Kristus. Jadi sadar. Ya, di sini seorang pelayan harus sadar bahwa kita telah diubahkan oleh Kristus. Jadi seorang pelayan, seorang hamba Tuhan harus sadar bahwa dirinya diutus oleh Tuhan, dirinya dipilih oleh Tuhan, dirinya dipanggil oleh Tuhan, dan telah diubahkan. Manusia lama menjadi manusia baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami tentang nilai dan bagaimana melayani, ya, di gereja, melayani sebagai pelayan, mesti diawali dengan kesadaran diri bahwa saya adalah sebagai utusan, bahwa saya adalah sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Sadar. Jadi kalau di sini awal boleh saja melayani dipanggil, lalu disuruh-suruh oleh orang tuanya. Ayolah kamu pelayan musik, orang tuanya mulai. Bolehlah hamba Tuhan saya, oh kamu cocok, kamu pintar loh musik. Oke. Tetapi itu hanya jalan. Hamba Tuhan, orang tua, teman, itu hanya alat dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya pelayan itu dipanggil oleh Tuhan. Para pelayan dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Para pelayan dipanggil, diutus oleh Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 16 itu paling Yohanes 15 ayat 16 tolong ini sebuah pernyataan yang kita aminkan. Dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku hanya besar adalah Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih kamu. Oh ini. Jadi untuk menjadi pelayan ini menjadi aktivis, menjadi aktivis gereja, menjadi guru sekolah minggu, menjadi diaken, menjadi hamba Tuhan, ini adalah pilihan dari Tuhan sendiri. Jadi saya ingin menyadarkan bahwa seorang pelayan itu dipanggil oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Tuhan. Jadi kalau begitu, sesuai dengan Yohanes 15:16, bahwa organisasi atau hamba-hamba Tuhan, para pendeta, itu hanya alat Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk menabiskan setiap diaken, setiap majelis, setiap guru sekolah minggu, setiap pengerja-pengerja. Alat Tuhan untuk menabiskannya. Jadi organisasi dan pendeta, para pendeta hanya diutus menjadi alat Tuhan untuk menabiskannya. Tetapi siapa yang ditabiskan itu adalah pilihan dari Tuhan sendiri. Wah, jadi saya menyiapkan khotbah ini, membaca beberapa buku, lalu kemudian saya juga merenungkan firman Tuhan ini, semakin berat sebetulnya pelayanan ini. Apalagi menyandang kata aktivis, menyandang anak Tuhan, menyandang hamba Tuhan, menyandang guru sekolah minggu. Ya. Sebab kita dipilih oleh Tuhan sendiri. Senang ya, dipilih oleh Tuhan. Katakan aku senang karena dipilih oleh Tuhan. Dari sekian, sekarang sudah mendekati 7 miliar manusia di bumi. Ya. Tapi kita salah satu dari
7M itu, 7 miliar itu, untuk dipanggil Tuhan. Untuk menjadi pelayan Tuhan. Wah, ini sangat luar biasa. Mesti harus tepuk tangan dan Tuhan itu dahsyat. Wah, ya. Saya melayani Tuhan di sini. Saya yakin saya dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar jadwal. Saya membaca, saya tidak mendengarkan khotbah minggu lalu, 2 minggu, tapi di situ katakan bukan sekedar, jangan sekedar melayani. Jangan sekedar, tapi menyerahkan diri sepenuhnya dan mengaplikasikan, menerapkan siapa kita menjadi pelayan dan panggilan itu. Jadi sebuah kehormatan, sebuah anugerah. Ingat, sebuah anugerah, sebuah kehormatan ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Kata sebuah kehormatan, sebuah anugerah untuk kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Jadi kalau kita melayani jangan sombong. Kalau kita melayani diberikan kesempatan adalah melayani Tuhan. Kalau kita diminta untuk menjadi pengerja, kita diminta untuk menjadi pemusik, kita diminta untuk menjadi WL, itu dipilih oleh Tuhan. Kalau orang yang dipilih Tuhan itu dihormati. Kita adalah orang yang dihormati bukan hanya manusia, tapi Tuhan menghormati kita, memberikan kehormatan kita, memberikan kelayakan. Kita dilayakkan untuk memimpin. Siapa kita? Sebetulnya kita manusia berdosa, manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang keji, manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mengangkat kita. Enggak ada orang yang sempurna di sini. Tetapi Tuhan mengangkat kita, memilih kita. Katakan puji Tuhan, aku dipilih oleh Tuhan. Jadi jangan seperti ini, waduh aku kepilih lagi. Wah, ini sebagai beban. Waduh aku harus melayani musik lagi. Waduh aku harus WL lagi. Aduh harus khotbah lagi. Kita dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini kehormatan anugerah. Maka kita orang-orang kaya yang dipakai Tuhan untuk duitnya untuk bisa melayani, untuk duitnya bisa diserahkan ke gereja, untuk memberi memperlebar kerajaan Allah. Itu satu kehormatan. Satu kehormatan dari Tuhan. Karena apa? Uangmu. Karena apa? Skillku, uangku, keterampilanku dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saya akan memperjelas kenapa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus dipanggil oleh Tuhan dan bukan manusia. Coba lihat Galatia pasal 1 ayat 1. Ini pasal 1 ayat 1 saja sudah jelas. Apalagi dibaca terus, tambah memberkati. Coba, Galatia pasal 1 ayat 1 itu tentang Paulus. Dikatakan di sini, dari Paulus. Dia berani mengatakan dari Yusuf. Ini dari Paulus. Seorang rasul bukan karena manusia. Wah itu. Juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus. Dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Wah ini Galatia 1 ayat 1 dimulai dengan siapa Paulus. Berani kita mengatakan, aku WL. Aku diutus oleh Tuhan. Aku seorang WL. Karena Tuhan, bukan karena manusia. Aku pemusik. Aku main gitar. Dari Tuhan, bukan dari manusia. Wah ini luar biasa. Kadang-kadang kita mengecilkan apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita tidak tahu Tuhan tadi Allahku dahsyat. Allah besar yang telah memanggil kita. Paulus dengan tegas, seorang rasul, bukan karena manusia aku jadi rasul, bukan pilihanku, tetapi Tuhan yang memilih, juga bukan oleh seorang manusia, tetapi melainkan oleh Yesus Kristus, itu jelas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus, dia rasul, jelas mengatakan bukan dari manusia. Ini benar bahwa kita adalah para pelayan sejati pada zaman ini melayani Tuhan bukan karena dipanggil manusia, bukan oleh karena kehendak diriku, bukan oleh kemauanku, bukan karena aku mau, tetapi Tuhan yang memilih, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memanggil kita. Wah, kalau kita dapat memahami ini, semua kita yang ada di sini begitu mengagungkan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Karena Tuhan sayang kepada kita, kita diberikan untuk menjadi alatnya, kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena kita mau, bukan karena kehendak kita sendiri. Paulus berkata, bukan seorang manusia. Aku jadi rasul, tetapi karena Tuhan
Karena Yesus Kristus. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan, saya ingin menyadarkan, ini gampang. Tetapi ketika kita mendalami ini, Tuhan, kita menjadi seorang pelayan yang tidak asal-asalan, tidak sekedar eksis, sekedar jadwal, sekedar saya latihan, tetapi memberikan totalitas, memberikan sepenuhnya hati kita, kehidupan kita. Maka kalau ada seorang pelayan yang asal-asalan, saya tidak akan pernah, tidak akan pernah terharu dalam hidup saya. Tapi begitu hamba-hamba Tuhan, begitu para pelayan Tuhan menyanyi dengan menyanyi untuk Tuhan, begitu orang membangun gereja dengan pelayan untuk ini Tuhan, maka saya terharu. Menghitung persembahan bukan hanya menghitung, tetapi bagaimana Tuhan, berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Wah, rasanya luar biasa. Pelayan-pelayan yang kurang menghormati panggilan Tuhan ini, yang tidak tahu panggilan Tuhan ini, hari ini mari kita bersama-sama. Kita tahu bahwa Allah telah membangkitkan dia, membangkitkan kita, ya, memilih kita, memanggil kita. Rasul Paulus memahami panggilan itu, jelas. Sehingga ketika ia menghadapi orang-orang dari jemaat Galatia yang meragukan otoritasnya, meragukan kerasulannya, mempersoalkan kerasulannya, maka Paulus dengan tegas menjawabnya. Meragukan jabatan kerasulannya, meragukan kemampuannya untuk menjadi pengajar firman Allah, dalam suratnya kepada jemaat yang di Galatia ini, Paulus dengan mudah menepisnya. Menepis bukan dengan kemampuannya dia, tapi menepis dengan kuasa yang datang daripada Tuhan yang telah memanggilnya. Tahu Paulus itu? Paulus adalah langsung dipimpin sekolah dengan Profesor Gamaliel, yang pada waktu itu lebih dari STT Cipanas, lebih dari Oxford yang sekarang ada di universitas yang terkemuka. Karena Profesor Gamaliel, profesor yang pada waktu itu secara hukum Taurat, teologi dapat dipertanggungjawabkan, dan Paulus adalah langsung berada di dalam pengawasan dan pengajaran Profesor Gamaliel. Seharusnya dia berkata, aku sudah lulus teologi, aku berada dalam langsung kepada Profesor Gamaliel. Tetapi Paulus tidak begitu. Karena dia tahu, aku dipanggil oleh Tuhan. Aku dipanggil oleh Kristus. Kerasulanku bukan karena manusia, kerasulanku bukan karena aku mau, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan memanggil saya, karena Tuhan menolong saya. Paulus tidak membuktikan otoritas diri dan beritanya dengan pendidikan tingginya, pengetahuan filsafatnya, kemampuan pribadinya, tapi Paulus menegaskan bahwa kerasulan datang bukan dari manusia, tetapi datang dari Yesus Kristus. Biasanya kalau kita sekolah memang harus tinggi-tingginya, saya setuju. Dan kita semua kalau perlu jemaat belajar pendidikan, belajar. Tetapi itu hanya alat. Yang memanggil pelayan-pelayan adalah Yesus Kristus. Paulus menegaskan, kerasulannya datang bukan dari manusia, melainkan dari Yesus Kristus. Ia sadar sepenuhnya bahwa panggilannya menjadi rasul adalah datang oleh Yesus Kristus. Yang menjadi rasul namanya apostolos, utusan, duta. Paulus menjadi duta kerajaan Allah. Paulus menjadi duta besar. Jadi siapa yang memberikan mandat itu? Allah sendiri, Kristus sendiri, kerajaan Allah. Kita adalah utusan, kan dipanggil untuk menjadi utusan dari kerajaan Allah sendiri. Nah sekarang kalau begitu, kalau kita sudah menyadari tentang pelayan itu dipanggil oleh Tuhan, pelayan itu dipilih oleh Tuhan, apakah sekarang kita sadar dan penuh keyakinan bahwa para pelayan Tuhan yang ada di GSD Semboja ini dipanggil oleh Tuhan? Mungkin khotbah ini bisa dipanjangkan. Bagaimana mengerti panggilannya sekarang? Saya beberapa kali menemukan
Ya, walaupun mereka berkata begini, waktu tes wawancara, ya, lalu kemudian tes psikotes kepribadian, ya, sekarang ada tes yang untuk menteri, tes psikotes MMPI, Minnesota Multipasic Personality, ya, itu tes tingkat kebohongan, tes kemampuan yang dimiliki oleh manusia, tes kepribadian yang bagus. Tingkat stresnya untuk menghadapi tekanan seperti apa? Harus ada kejelasan. Orang yang dipanggil Tuhan melalui tes. Kalau masuk di lembaga kami, itu hamba-hamba Tuhan yang sudah lulus sekolah teologi, S1 maupun S2, datang untuk melamar, maka ada tes. Terus kemudian saya kasih tahu, apakah saudara dipanggil oleh Tuhan? Apakah saudara yakin bahwa Anda dipanggil oleh Tuhan untuk datang melayani? Bukan hanya sekedar menyampaikan lamaran dan kemudian dia berorientasi pada upah. Upah penting, tapi dia yakin gak dipanggil oleh Tuhan? Jadi harus dikonfirmasi panggilan itu. Yakin gak kita dipanggil Tuhan? Saya juga sekarang mau katakan, apakah kita yakin dipanggil Tuhan? Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita hanya disuruh saja? Apakah kita maunya kita atau maunya Tuhan? Atau maunya organisasi? Tadi saya katakan organisasi, teman, orang tua hanya alat. Tetapi kita sesungguhnya dipanggil Tuhan. Kita harus mengetahui. Oke, yang kedua. Sekarang yang kedua, seorang pelayan atau hamba Tuhan harus memiliki relasi hubungan dengan Tuhan. Ini saya akan khotbahkan khotbah ini nanti serinya akan yang kedua sore nanti, ya. Tapi saya akan mengatakan dua hal, ya. Yang terakhir ini, pelayan atau hamba Tuhan harus memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan. Intimasi. Korelasi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Apa rahasia keberhasilan pelayanan Yesus? Ini pertanyaan besar sekarang. Apa rahasia keberhasilan pelayanan Yesus? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan penuh kebijaksanaan, penuh hikmat, melakukan mukjizat, bicara dengan penuh wibawa, menegur keras kepada Farisi dan ahli Taurat dengan tegar, mengajar muridnya dengan penuh hikmat, dan lain-lain. Apa rahasianya? Para pelayan Tuhan. Kita semua yang hadir di sini. Apa rahasianya keberhasilan pelayanan Yesus? Coba kita buka. Ya. Markus 1 ayat 35. Ini konteksnya berbeda, maka kita buka beda. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar dikatakan. Pagi-pagi benar. Esok-esok pisan. Esok-esok pisan. Jadi pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar jam berapa ya? Kalau anak-anak muda sekarang pagi-pagi benar itu jam 7. Kalau zaman dulu pagi-pagi benar. Jadi ayam berkokok itu pagi-pagi benar. Mulai jam berapa? Ingat jam 3 sudah ada ayam berkokok. Ingat pagi-pagi benar. Bapak Ibu, apa rahasia Yesus? Pelayanan Yesus, mukjizat Yesus, wibawa Yesus. Memang dia Allah betul, tetapi pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan apa? Pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang apa? Sunyi. Terus apa itu? Dan berdoa di sana. Yesus melakukan kebiasaan untuk datang kepada Tuhan pagi-pagi benar. Berapa banyak yang mengikuti doa pagi? Masih ada nggak ini doa pagi? Doa Jumat sore. Kita punya doa Sabtu ini, ya. Sabtu ada doa pengembalaan. Ada banyak doa. Kami memiliki doa pagi, kami memiliki doa malam. Semua harus mengikuti. Untung karena kami punya staf banyak, jadi Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Kita tahu bahwa keberhasilan seorang pelayan Tuhan adalah bagaimana relasi hubungan kita dengan Tuhan. Itu ditentukan oleh itu. Ayo yang kita hanya mengandalkan skill. Saya punya ilmu untuk berkhotbah, namanya homiletik.
ilmu berkhotbah. Tetapi itu tidak akan berhasil. Itu hal yang biasa, yang bisa dilakukan oleh siapapun, yang bisa dipelajari oleh siapapun. Tetapi ketika berkhotbah dengan suara dari Tuhan, wibawa dari Tuhan, menyampaikan maksud dari Tuhan, dan ada satu kuasa yang datang dari Tuhan. Itu yang penting. Yesus pagi-pagi benar, ingat, datang kepada Tuhan. Intimasi, padahal Yesus, padahal dia ada Allah, anak Allah. Anak Allah bukan dipahami secara biologis. Dia berhubungan, persekutuan dengan Bapaknya, dengan Roh Kudus. Ingat, ini kadang-kadang kita berdoa, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak disebut. Ini iri loh nanti. Apakah selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ini juga menobatkan saya ketika saya berdoa. Ternyata saya kalau berdoa selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, Roh Kudus tidak disambut. Atau kita gampang shortcut saja. Bapak Ibu, keberhasilan pelayan Tuhan untuk melayani adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh itu. Itu rahasianya. Yesus berdoa setiap waktu, betapapun sibuknya. Coba kita lihat sekarang di Lukas. Tadi kalau Markus ya. Sekarang Lukas. Lukas pasal 6 ayat 12. Ketika dia setiap pagi dia punya waktu. Orang Yahudi punya doa-doa. Doa Semaseh, doa jam 12 siang, 12 malam. Di tikungan-tikungan jalan 12 malam, 12 siang. Karena jam 12 maka berhenti dulu. Lalu kemudian berdoa, maka firman Tuhan jangan berdoa seperti itu. Tapi Yesus punya kebiasaan-kebiasaan yang mendalam, memiliki intimasi dengan Tuhan. Oke. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Ini setelah dia melaksanakan kegiatan-kegiatan. Setelah melaksanakan tugas-tugasnya. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Waduh. Saya sebelumnya khotbah begini, beban saya agak berat. Karena saya sendiri harus belajar, saya masih belajar. Kita semua belajar. Pelayan Tuhan, organisasi, apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan kita, intimasi kita dengan Tuhan. Karena di sini di mimbar bukan tempat show, bukan untuk popularitas, saya hebat. Saya bisa, bukan, tetapi oleh Tuhan sendiri kita dipanggil, oleh Tuhan sendiri kita dipilih lalu untuk menyampaikan skill-skill kemampuan yang kita miliki diurapi dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Persekutuan dengan Bapaknya itulah yang menopang pelayanannya, menopang pelayanan Yesus. Sebagai manusia, Yesus juga rentan. Ini apa? Karena Yesus manusia 100% dan Allah 100%. Sebagai manusia, Yesus juga rentan terhadap kelelahan, keletihan, keputusasaan, bahkan rasa frustasi. Ingat di Taman Getsemani, yang dirasakan oleh semua manusia, rentan terhadap masalah, rentan terhadap kecapean, rentan terhadap keputusasaan. Siapa para pelayan di sini yang hebat? Enggak ada. Saya bisa sakit. Saya bisa kecewa, saya bisa khawatir. Saya tidak bisa segala-galanya. Malah justru kita rentan terhadap itu. Kapan kita bertahan menjadi majelis? Kapan kita bertahan menjadi hamba Tuhan? Hanya sejauh doa kita, sejauh hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita sadarkan, mari kita sadar dengan diri kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting, akan menentukan keberhasilan. Dengan bersekutu dengan Bapaknya saat krisis datang tidak panik. Ini manusia kepanikan. Saya ini punya potensi panik. Saya ini punya potensi ketergesa-gesaan atau buru-buru. Saya maunya cepat. Tetapi bila orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, tumbuh mendalam dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kita menjadi tidak panik ketika masalah atau krisis terjadi. Saya ingin ulangi,
hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan seharusnya memiliki hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah, tidak panik ketika mendengar suara buruk, ketika kita mendengar suara yang tidak kita harapkan. Tahu-tahu tadi pagi saya baru merenungkan, saya berdoa, istri saya membuka WA. Ada teman saya yang naik motor, biasanya nggak apa-apa naik motor. Biasa kan naik motor, siapa yang nggak naik motor? Yang naik motor biasa. Hanya di Pulau Armin yang biasa begitu, teman saya dari Brasil. Istrinya nggak ada tabrakan, dia sendiri jatuh dan kemudian tulang di sini patah. Sekarang ada di BMC. Bagaimana kita ketika kita menghadapi saat-saat kritis, saat-saat masalah-masalah terjadi, karena kita rentan terhadap masalah, rentan terhadap persoalan. Kita bisa khawatir, kita bisa gelisah. Kalau kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, para pelayan-pelayan tidak akan berhasil. Kita panik. Jam 10 malam saya ditelepon, Pak, ya, anaknya nangis, 5 anaknya nangis di daerah Sukaluyu, Cianjur. Pak, rumah saya dikerutukin batu. Saya belajar, Tuhan, saya belajar. Waktu itu saya sungguh belajar, sedang belajar untuk menerima suara-suara yang jelek, untuk menerima sesuatu yang susah. Pak, sekarang saya dikerutukin batu dari jam 8 malam. Dan ini jam 10 belum reda, anak-anak saya kuat Pak, istri saya kuat, tetapi anak saya sekarang menjerit semua. Begitu saya, Tuhan, saya hanya mengucap, saya belum bisa menjawab apa yang harus saya lakukan. Saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk masalah ini. Untung saya waktu itu menyiapkan diri untuk belajar. Tidak gagu, tidak panik, tidak buru-buru. Setelah itu, baik Pak, sebentar lagi saya akan berikan bantuan. Saya tidak tahu bantuannya apa. Saya belajar untuk tidak panik. Saya ngumpulkan teman-teman, jam 10 malam kita rapat. Jam 12 saya langsung bicara dengan lawyer dan kemudian katakan, Pak, menamanya masalah ini. Jam 12 malam kita bagaimana cara mengevakuasinya. Maka kita pakai ojek. Supaya tidak panik, saya tidak panik. Ketika panik saya tidak akan dapat solusi. Ketika saya panik tidak akan menghasilkan satu keberhasilan. Tapi waktu itu jam 12 malam, lawyer dengan kami komunikasi dan ngetik karena besok pagi dia juga mau dipanggil. Wah, puji Tuhan, selesai. Malam itu saya pendeta dari Cianjur, saya katakan, Pak, boleh nggak saya menginap untuk satu keluarga ini, Gojek ke sana. Kalau kami yang ini, kalau teman-teman kami yang di lapangan akan itu ketahuan organisasinya, ketahuan siapa yang melayani. Maka dari itu kirim Gojek langsung ke Cianjur, besok paginya baru kita berikan kita sewakan tempat. Itu semua. Banyak sekali saya mendengar kabar itu sebagai pemimpin. Saya mendengar kabar-kabar buruk yang tidak saya inginkan, harapkan. Bagaimana keluarga saat ini? Mungkin keluargamu berantakan, anakmu terdapat narkoba, dan lain-lain. Engkau sedang mau bercerai, keluarga-keluarga, bagaimana? Itu semua rentan terhadap itu. Saudara harus bertumbuh dengan Tuhan, kuncinya. Harus melayani itu, harus bertumbuh dengan Tuhan. Rasul Paulus perlu bertumbuh mendalam dengan Tuhan. Selama 3 tahun dia setelah bertobat, dia tidak mengumumkan. Ini ingat bapak-bapak sekalian, menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan, orang jangan mengumumkan dulu. Jangan itu popularitas, mencari nama. Tetapi Paulus, Galatia pasal 1 ayat 17 dan 18, setelah dia bertobat di Damsyik, maka 3 tahun dia pergi. Pergi kemana? Pergi ke Syria. Syria di mana? Di padang gurun. Padang gurun itu sepi, adanya hanya coklat semua. Karena apa? Padang gurun. Pohon itu bisa dihitung, berapa kilo sekali? Ya, kalau kita masuk ke Timur Tengah, padang gurun itu sunyi, sepi. Tapi Paulus pergi di tengah kesunyian, di setengah kesepian. Coba Galatia pasal 1 ayat 17-18. Dikatakan aku pergi. Ya, kemana? Selama 3 tahun dia pergi. Galatia pasal 1 ayat 17-18. Ya.
Oke, saya mau sebentar selesai dengan ayat ini. Ya, 10 lebih 8 sekarang. Ya. Oke, sudah. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem. Nah ini, Paulus setelah bertobat di Yerusalem itu panggungnya Paulus. Di Yerusalem itu tempat istananya sebetulnya karena murid-murid dan Yesus ada di sana. Di Yerusalem itu tempat bagaimana untuk orang bisa naik panggung dan menjadi populer. Populer di sana, mencari nama, bisa dengan politik dan lain-lain. Tetapi Paulus tidak. Aku tidak pergi ke Yerusalem, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul. Tidak menemui rasul-rasul, tidak mengumumkan diri saya sebagai rasul. Ya, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Penyelidikan itu pergi ke Syria, pergi ke padang gurun. Ayat 18, selama berapa di situ dikatakan? Ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. 3 tahun loh. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, sekarang kalau kita terlalu sibuk, karena zaman ini zaman sibuk. Zaman ini zaman tidak ada waktu untuk berjibaku dengan Sang Pencipta. Maka kita harus bertobat. Kita melaksanakan 3 tahun Paulus ada di tanah Arab, yaitu Syria. Kenapa di sana? Dia belajar langsung dengan Tuhan. Waduh, kalau saya ingat begitu. Karena apa? Murid-murid, rasul-rasul yang lain juga belajar langsung dengan Yesus. Selama berapa? Selama 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Langsung dengan Yesus. Paulus tidak, karena Paulus waktu itu menentang. Maka dia perlu belajar secara pribadi. Di tengah-tengah kesunyian, di padang gurun dia belajar. Belajar untuk mencari tumbuh mendalam dengan Tuhan. Waktu saya 14 tahun lalu sebelum saya diangkat menjadi pemimpin lembaga, maka saya minta, boleh 3 bulan saya akan kasih waktu. Boleh dikasih waktu 3 bulan, saya akan berbicara dengan Tuhan. Tuhan angkat saya atau tidak? Ataukah hanya Bapak ingin? Saya minta 3 bulan, ditawar 3 bulan, wah jangan 3 bulan, 1 bulan. Saya datangi tiap sore, saya didoakan. Bisa. Saya mengatakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya berdoa, boleh Kak? Sebulan. Saya pergi ke Taman Getsemani di Ungaran. Dan saya berdoa, Tuhan, apakah ini rencanamu? Jangan rencanaku, tetapi ini biar rencanamu. Untuk apa? Tumbuh mendalam dengan Tuhan. Hanya 1 bulan. Tetapi Paulus 3 tahun berdoa. Tumbuh mendalam dengan Tuhan. Orang-orang sekarang dengan penyakit zaman kesibukan. Orang-orang sekarang adalah tidak tumbuh mendalam dengan Tuhan. Pengerja-pengerja, aktivis-aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta hamba Tuhan sekarang mandul. Kehidupan itu dikagumi, kehidupan itu ingin dilakukan, tetapi tidak banyak orang melakukan. Maka saya, Tuhan ampuni saya. Saya juga begitu. Karena apa? Banyak kegiatan-kegiatan saya lupa. Banyak kegiatan-kegiatan. Terima kasih untuk istri saya. Istri saya selalu berdoa. Doa puasa untuk saya, pelayanan saya. Berdoa untuk siapapun. Berdoa untuk gereja. Jemaat Tuhan didoakan. Kami doakan selalu setiap hari. Jemaat di sini. Kami punya doa pengembalaan Sabtu. Kami doakan siapapun kami sebut. Majelis, aktivis, guru sekolah minggu, jemaat-jemaat Tuhan. Orang-orang yang sakit, jemaat-jemaat. Kita sebut semua. Tuhan berkati. Kita ingin tumbuh mendalam dengan Tuhan. Bukan asal-asal melayani. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kesibukan adalah penyakit zaman ini. Ketergesaan buru-buru untuk menuju puncak banyak dilakukan oleh zaman sekarang ini yang serba instan. Beri waktu saya 1 menit. Kita harus pencet tombol diam. Pencet tombol diam saat ini. Kata-kata ada di mana-mana, di lift, di mobil ada CD. Di lift juga itu ada pujian, ada musik. Kata-kata ada di mana-mana, termasuk cerewet, banyak hal yang kita bicarakan. Tetapi kapan kita cerewet dengan Tuhan? Atau duduk di bawah kaki Tuhan dan kita berdoa, Tuhan, apa yang menjadi maksud dan rencanamu? Kita buktikan, Elia harus melalui sungai Krit dan Sarfat sebelum ke Karmel. Dan mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia harus melalui Krit.
dan Sarfat. Daud harus lari dari kejahatan, dari kejaran Saul. Dan harus hidup selama 13 tahun di gua Enggedi, 13 tahun dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Dia harus lari dari gua satu ke gua yang lainnya. Untuk tumbuh mendalam. Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur, kemudian menjadi budak. Lalu kemudian dia dipenjara. Orang baik dipenjara. Dia dipenjara sebelum jadi raja muda. Dia dipaksa untuk tumbuh mendalam. Musa harus lari dari kejaran Firaun karena waktu itu membunuh orang Ibrani dan harus lari 40 tahun di padang gurun dan menjadi seorang gembala dari mertuanya Yitro. Tapi di situ bertemu dengan Tuhan, dipaksa untuk menjadi. Yesus sendiri juga begitu. Karena ini melayani seperti Kristus. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan itu tidak disarankan, itu supranatural. Yesus tumbuh mendalam, kesunyian. Kehidupan yang dangkal tidak pernah menawarkan apapun dalam hidup kita. Hanya orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan, tidak gugup, tidak ada ketergesaan, tidak panik untuk menangani setiap krisis dan masalah-masalah yang terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Banyak gereja-gereja di luar sana terjadi anggota majelis yang tidak pernah mengucapkan saya salah atau minta maaf. Pemimpin sekolah minggu yang terus-menerus mengkritik orang lain. Pemimpin-pemimpin kelompok kecil yang dominan yang tidak dapat.
guru sekolah minggu yang bergumul dengan kepahitan dan perasaan marah terhadap si pendeta, tetapi takut untuk mengungkapkannya. Pelayan teladan yang tanpa kenal, lelah ambil bagian dalam 4 pelayanan yang berbeda, tetapi jarang mengambil waktu pribadi untuk mengurus diri sendiri. 2 pendoa sabar yang memanfaatkan persembahan doa mereka untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan daripada pernikahan mereka. Inilah daftar-daftar para pelayan-pelayan yang gagal untuk melayani. Gagal karena dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Gagal karena dia tidak dipanggil oleh Tuhan. Bapa kami di surga, firman-Mu berhenti ajar kami menjadi seorang pelayan yang benar-benar mengerti panggilan, dipanggil oleh Tuhan dan bukan manusia. Benar-benar kami memiliki para pelayan tumbuh mendalam, memiliki relasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti, tetapi boleh kami renungkan terus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf yang sudah membagikan firman Tuhan ya pagi hari ini. Saya sendiri merasa diingatkan kembali ya Bapak Ibu bahwa kita ini adalah para pelayan Tuhan, di mana kita ini ada panggilan. Bukan karena jadwal yang sudah dibuat, tapi kita ini dipanggil sama Tuhan sendiri untuk melayani di gereja ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pengumuman. Saya akan mengumumkan Bapak Ibu yang saudara-saudara kita yang sedang berulang tahun, yang sudah berulang tahun di bulan Juni ini. Wah, ya ini Bapak Ibu untuk yang pertama ada Bapak Arif tanggal 2 Juni, kemudian ada Bapak Aven Immanuel, ini Bapak Aven Immanuel ya benar ya. Tanggal 7 Juni, kemudian ada Saudara Charles Sitorus tanggal 9 Juni, ada Oma Cuan tanggal 11 Juni, kemudian ada Saudara Denny Yahya tanggal 18 Juni. Selanjutnya kemudian ada Om Karyanto tanggal 19 Juni, ada Ko Yudi tanggal 19 Juni, ada Tante Yuli Cahya tanggal 20 Juni, kemudian ada saudara atau saudari ini ya, Saudara Miss Laswai 20 Juni. Kemudian ada Kak Geri Abraham tanggal 20 Juni. Ya, kemudian ada Ko Andri tanggal 21 Juni, ada Rio Abraham Satrio 21 Juni, ada Saudari Rafaelita Arvin 24 Juni. Kemudian ada Saudari Monica tanggal 25 Juni. Ya, ada Saudara Adit, Saudara Adit Ahendra Aditya tanggal 27 Juni. Ada Bapak Gembala kita, Pendeta Daniel Stefanus tanggal 29 Juni. Dan ada Saudari Fitri tanggal 29 Juni. Ya, saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di bulan Juni. Panjang umur, sehat selalu, dan sukses semuanya dalam kehidupan, pelayanan, karir. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, saya menyerahkan kepada Bapak Gembala. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa buah pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih dari gereja kepada Pak Kusnadi dan Ibu Erni yang minggu lalu siang menghadiahi gereja dengan banyak buras, sehingga sidang jemaat yang mengikuti pemeriksaan dapat menikmati buras tersebut. Tuhan memberkati Pak Kusnadi dan Bu Erni. Yang kedua, minggu
sore yang lalu, seusai ibadah sore, ada seorang yang bernama Pak Tony itu meminta bertemu saya di pastori. Lalu saya kira ada apa. Lalu di pastori tersebut beliau mengungkapkan keinginannya membantu gereja dalam penataan sound system beserta permajaan alat musik. Beliau mengatakan menyumbang uang sebesar 2 juta. Uang tersebut saya terima. Pak Tony adalah rekan Gary yang sering bermain musik. Rupanya Gary bukan hanya dipakai Tuhan untuk melatih dan bermain musik, tapi membawa jiwa yang digerakkan Tuhan untuk memberi uang untuk melakukan peremajaan sound system dan alat musik. Seusai saya bertemu dengan Pak Tony yang telah memberi uang sebanyak 2 juta, tidak sampai 5 menit saya diminta kembali oleh seorang Ibu Dewi, istrinya Pak Sarmin, untuk bertemu kembali katanya di pastori. Saya pikir ada apa juga. Lalu beliau menyerahkan amplop. Dia bilang ini uang untuk peremajaan sound system dan alat musik. Karena amplopnya belum diberi nama, saya bilang saya beri nama suami ibu dengan ibu ya, Sarmin dengan Dewi. Lalu beliau bilang sebagai respon, itu pakai nama suami saya saja. Saya beri lagi 1 amplop katanya untuk peremajaan dan sound system. Akhirnya di sore hari itu gereja mendapat uang 5 juta. 2 juta dari Pak Tony, 3 juta dari Pak Sarmin dan Ibu Dewi. Gereja mengucapkan terima kasih. Saya secara pribadi terharu melihat inisiatif sidang jemaat, kepekaan, lalu kesadaran untuk bahu-membahu menolong gereja ini melakukan perbaikan sound system beserta peremajaan alat musik. Kalau keluar saya harus mengirim WA. Kali ini saya tidak perlu mengirim WA. Tanpa saya mengirim WA, sidang jemaat di dalam ini digerakkan Tuhan memberikan uangnya. Nah, Selasa yang lalu saya ditemani Mas Jimin dan Ko Peter pergi ke depo bangunan membeli cat. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang di lorong ini, yang kuning sudah hilang dan putih sekali beserta tiang-tiang. Saya membeli cat Jotun yang ukuran besar 25 kilo yang paling besar beserta koas serta kunci yang akan dipasang untuk mengganti yang sudah karat. Kurang lebih saya keluarkan uang 3 juta lebih. Esok harinya ada seseorang minta tolong kepada gereja untuk dibuatkan surat keterangan. Lalu atas bantuan Rasel, saya berikan pertolongan surat keterangan tersebut. Lalu saya dengar bahwa orang tersebut beri uang 5 juta. Sehari saya keluarkan uang 3 juta, besoknya dikasih uang 5 juta. Nah, saya ingin memberitahu uang tersebut saya gunakan saja untuk belikan cat itu, ya. Lalu sisanya itu tim soundman membutuhkan kabel 1 roll agar nanti suara keyboard, gitar bisa masuk ke dalam mixer, dan itu perlu kabel kurang lebih 1 roll. Jadi uang yang diberi oleh orang tersebut 5 juta itu akan digunakan untuk itu. Ya, supaya sidang jemaat tahu suatu saat nanti kalau dengar, Bapak itu dikasih uang tuh 5 juta. Uangnya saya gunakan kembali untuk kebutuhan gereja. Ya. Yang terakhir, saya ingin memberitahu bahwa pelayanan Saudari Devi akan berakhir bulan depan, akhir Agustus. Ini saya umumkan supaya tidak mengatakan, kok mendadak sekali sih? Supaya sidang jemaat bisa mengadakan perpisahan dengan Saudari Devi dalam waktu yang cukup.
Ya mungkin minggu ini siapa, minggu depan siapa, minggu komisi mana, bisa berpisah dengan beliau. Sudah 4 tahun beliau melayani di tempat ini dan beliau akan membangun rumah tangga demi masa depannya. Ya beliau harus rela melepaskan pelayanan di tempat ini. Saya tahu beliau sangat luar biasa. Banyak orang yang berguguran pelayanan di tempat ini. Beliau salah satu pelayan yang tangguh dan banyak disukai. Saya tahu dia memang memiliki kemampuan pintar bergaul. Semua komisi akrab dengan beliau. Semua orang menyukai beliau. Tapi gereja harus memberikan yang terbaik kepada beliau demi masa depannya. Gereja ini harus melepas. Berkenaan dengan kepergian atau berakhirnya pelayanan Saudari Devi, sidang jemaat juga perlu mengetahui bahwa gereja ini 4 bulan yang lalu atas pertolongan Saudara Russell itu memohon kepada 3 sekolah milik GSJA, Sati, Inteos, dan Berea untuk mengutus salah seorang putra atau putri terbaik menjadi pelayan Injil secara full timer di tempat ini. Namun belum mendapatkan hasil konkret. Selain Saudara Russell, juga ada sidang jemaat yang menolong, menelepon atau mengirim WA kepada orang yang beliau kenal, kebetulan duduk di pengurus Sati. Kita doakan supaya nanti pada waktunya Tuhan mengirim. Ini penting saya umumkan supaya nanti di kemudian hari kalau ada orang tanya, entah BPD atau orang luar, kok pelayan Injilnya bukan dari sekolah milik GSJA. Gereja ini sudah memprioritaskan, memberi tempat terutama kepada sekolah-sekolah milik GSJA. Bukan hanya 1 sekolah, 3 sekolah kami hubungi dan kami minta. Namun kalau pada akhirnya sekolah-sekolah milik GSJA tidak mengirim, tidak mengutus demi kebutuhan dan kepentingan gereja ini akan merekrut pelayan Injil bukan dari sekolah milik GSJA. Yang penting BPD dan orang lain sudah tahu gereja ini sudah memprioritaskan sekolah-sekolah milik GSJA. Nah, besok akan datang 2 orang yang akan menumpang di gereja ini, adik kelasnya Saudari Devi, untuk menunggu hingga wisuda 24 Agustus. 2 mahasiswi, Evelyn dan Rine, besok akan hadir di tempat ini. Semalam saya tahu dari pimpinan mereka membutuhkan tumpangan. Lalu saya pikir udahlah di gereja sini sambil mempraktikkan khotbah kita. Khotbah kita kan melayani. Pernah disinggung oleh Saudari Devi, melayani memberi tumpangan. Ya kita bukan hanya berkhotbah, kita harus praktikkan khotbah kita atau firman Tuhan. Saya setelah berkomunikasi dengan Ibu Gembala dan para diaken melalui WA, Ibu Gembala dan diaken menyetujui mereka menginap di tempat ini sambil melayani. Sebab itu komisi wanita, komisi sekolah minggu dan lain kesempatannya bisa melibatkan 2 mahasiswi tersebut. Sekaligus uji coba kalau gereja ini punya 2 pelayan Injil gimana sih begitu. Kalau itu dipandang baik, saya kira sudah waktunya juga gereja ini punya 2 pelayan Injil penuh waktu. Itu saja yang hendak saya sampaikan. Yang terakhir itu Selasa ini akan ada pertemuan pelayan Injil, seluruh pelayan Injil wilayah Bogor di GSJA Bethlehem pukul 10 sampai pukul 12. Nanti saya akan mewakili gereja ini untuk menghadiri acara tersebut. Saya ajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Bila Selama Ini. Hadapanmu
Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya kami secara individual yang membutuhkan perkenanan dan penyertaan-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami juga membutuhkan perkenanan, arahan, tuntunan, bimbingan, dan penyertaan-Mu. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohonkan kesehatan buat para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga negara yang telah terbentuk, yang ada di bangsa kami, baik DPR, MPR, MA, DPD, dan lembaga yang lain. Kami mohonkan kepadamu agar mereka dapat berperan dengan baik, sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Tuhan, kami mempercayakan ke dalam tangan-Mu koordinasi kerjasama para pemimpin kami dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, agar mereka dapat bekerja sama dengan sebaik mungkin. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menolong para pemimpin kami untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang terbaik, dapat mengatasi dan menangani setiap persoalan negara yang muncul. Kami menyerahkan seluruh area kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, seluruhnya di bawah kendali-Mu Tuhan. Kami mohonkan juga pertolongan dari Tuhan agar bangsa kami dapat terus mengatasi, mengendalikan COVID-19. Tuhan, kami percayakan juga rencana pemilu dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Engkau menolong supaya itu semua terwujud dengan baik karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami mempercayakan pemulihan ekonomi ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kami tahu dampak dari adanya perang dan pandemi membuat perekonomian mengalami sedikit kesulitan, terdampak. Untuk itu kami percayakan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami meyakini segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Ajar kami untuk terus merasakan dan mengalami kasih-Mu Tuhan. Hamba juga memohon berkat buat anak-anak-Mu yang telah melayani-Mu pada ibadah pagi hari ini. Hamba doakan Pak Yusuf, Engkau terus memakai secara luar biasa pelayanannya di tempat ini, pelayanannya juga di Pari. Kau memberkati WL, singer, rekan-rekan yang telah bermain musik, tamborin, yang mengoperasikan LCD maupun sound system. Kami terus mempercayakan tahapan demi tahapan peremajaan alat musik dan sound system ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memakai anak-anak-Mu di tempat ini dengan ide-ide yang berasal dari Tuhan, sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tepat adanya karena pertolongan-Mu. Engkau juga akan mengirimkan dana-dana yang dibutuhkan. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau telah bekerja, menggerakkan banyak orang, dan kalau itu memang rencana dan kehendak-Mu, maka itu akan semua terwujud. Dan kami perlu belajar dan percaya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, berdaulat, dan sanggup mengubah keadaan sesuai dengan rencana dan kehendak. Hamba menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memberkati anak-anak-Mu yang telah tergerak, memakai, dan Kau juga memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati
keluarga-keluarga yang telah mereka bina. Ya Yesus. Engkau memberikan kesehatan, keharmonisan satu sama lain, Ya Yesus. sukacita, damai sejahtera, saling. Amin. Kita doakan juga usaha tiap anak-anak. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan Engkau mencurahkan berkat-Mu secara luar biasa. Engkau memberkati pekerjaan tiap-tiap anak-Mu di tempat ini. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik dan dalam kondisi keadaan sehat. Mereka tetap produktif dan dalam naungan dan lindungan-Mu Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku perkuliahan dan sekolah. Engkau memberikan kerajinan, Engkau memberikan ketekunan. Engkau menolong masa depan yang mereka cita-citakan dapat terwujud karena kerja keras dan pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan, entah persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, studi, ekonomi, Ya Yesus. hamba mohonkan juga pertolongan kepadamu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Hamba berdoa untuk Pak Huta Soit, Engkau juga memberikan kesembuhan. Buat anak-anak-Mu yang lain yang hamba tidak sebutkan, namun dalam kondisi sakit, hamba percayakan juga kepadamu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Hamba percayakan sepenuhnya ke dalam tangan. Sekarang jemaat, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin.